Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya nafsu la taknati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Umar Ridwan Abi Bakr wa an Umarin wa an Usmani wa an Alil Karamallahu wajhi wal ali wa sahbi summa tabi'i nalahu mahluk tuqa wan naqa wal ilmi wal karami khamsatun mutfi biha aral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal mabad daimil baqil muqallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizul Qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah ya Allah. Kita sudah memasuki pertemuan ke 147 di podcast Said Dery yang bermakna filosofi terdalamnya adalah setiap perkataan-perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. My friend, my author. Kita langsung saja mungkin ya. Bagi yang punya kitabnya di halaman 75 paragraf kedua. Sebelum kita memulai pembacaan kitab, mari kita membacakan Fatihah. Untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang mengenal kita secara baik, mereka yang berusaha dimudahkan usahanya, mereka yang berhutang dimudahkan membayar hutangnya, mereka yang dalam kesulitan dimudahkan segala usahanya, mereka yang sedang dalam belajar dimudahkan dalam menuntut ilmunya, diterima, digampangkan otaknya mencerna ilmu-ilmunya, mereka yang sedang meniti karir dimudahkan jabatan promosi karirnya, dan kepada aparat penegak hukum agar tidak ragu-ragu untuk menangkap para maling, para koruptor maupun perusuh-perusuh di masyarakat. Dan semoga Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibun wa rabbun ghafur bi barakati hazin niyah wa ala ali kulli niyatin shalihah wa ila hadatin nabi wa bi barakati karamati auliya aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha wa bi barakati muallif Syekh Ahmad An-Naisaburi Qisasul Anbiya nawaitu ta'aluma wa ta'liman wal nafa wal intifa wal mudhakara wat tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah
Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syaurillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang punya kitabnya halaman cetakan Beirut ya, Darul Kitab Islami, itu di halaman 75 paragraf kedua. Waqala, dan qala as-Sadiyu berkata, as-Sudi qalat berkata, Saratun li Jibrili alaihi salama lama basyiraha bil waladi ala halatil kabara. Mengatakan Siti Sarah ke Jibril ketika diberitakan basyiraha, kabar gembira bahwa dia akan memiliki anak, waladi, akan tetapi ala halatal kabaro. Dia ini udah sangat kabair, sudah sangat sepuh, tua renta. Di tahun yang kemarin kita udah lihat di episode sebelumnya bahwa Siti Sarah ini umurnya 90 tahun ketika mengandung Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah, dan nanti akan ke depannya ada Nabi Allah Yakub. Bagaimana mungkin nih kata Siti Sarah, saya lagi mana udah tua begini, mana pos lah, mandul dalam ketuaan bisa hamil. Ma ayatazalika, kata Siti Sarah. Kalau begitu tanda-tandanya apa nih? Kalau kamu semakhluk malaikat Jibril memberitakan kabar gembira akan aku punya anak, terus tanda-tandanya apa? Kata Sarah, fahos biadihi iwadan ya bisan faluhu baina asabi'ahu fahtazu akhdoron hijau. Ambillah sebuah kayu iwadan yabisan, yang kering, paluhu, kemudian diputar-putar, terus stick kayu itu baina asabi'ahu, di antara jari-jari kamu. Ini kayak freestyle drummer ya, drummer freestyle stick. Fahtazu akhdor haidir, maka berubah menjadi hijau. Kemudian diputar ke Siti Sarah. Iya, nih pohon mati kering jadi hijau kembali gitu, jadi hidup. Wah. Faqala Ibrahim, kemudian Ibrahim tuh ngomong, wallahu uzina zubiha. Nah, ini nih. Ini adalah sebuah tanda-tanda, bukan wangsit ya. Wangsit itu dukun dari setan, dari korin-korin mereka. Maksudnya bukan ya. Dukun itu ada dua, ada dukun yang baik dan dukun jahat. Ada yang dari khodamnya atau dari jin suruhan-suruhan mereka. Ya khodam juga artinya pembantu-pembantu mereka itu, yang menolong-nolong mereka. Apa nih? Wahyu. Oh, berat, kata Nabi Ibrahim ini bukan sebuah ilham, sebuah tanda-tanda, sebuah wahyu yang aku nih sering mimpi gitu. Jangan-jangan ini adalah sebuah tanda wahyu dari Tuhanku untuk uzina zubiha, dibolehkannya membunuhnya. Nah ini gimana nih, cengok nih ya, kalau misalnya kita pasangan suami istri, kemudian baru punya anak, baru mau lahir tuh anak udah lahir mau dibunuh gitu. Nih Siti Sarah agak-agak terjadi dilema psikis. Di sini dikarakterkan Siti Sarah ya.
memang terjadi perdebatan siapa yang dibunuh, bukan dibunuh, siapa yang disembelih antara Nabiullah Ismail atau Nabiullah Ishak. Tapi fakta-fakta menguatkan yang menjadi sembelihan Nabiullah Ibrahim adalah Nabiullah Ismail, karena letak topografi dan secara ilmu antropologi lebih kuat kepada Nabiullah Ismail. Ini tanda-tanda nih. Waqala Mujahid wa Ikrimatun, dan berkata Mujahid dan Ikrimah, aduh hakot, ini versi yang lain ya. Versi yang lain begini. Ketika Siti Sarah didatangi Nabi Allah Jibril dan Nabi Allah Mikail, ketawa tuh, aduh hakot, ai hadot fil wakti. Ketika diberitahu oleh malaikat Jibril, Siti Sarah ini ketawa gitu. Karena hadot, seperti momennya waktu dikasih tahu itu, saya ini lagi mens gitu. Ini ada juga ya, udah tua tapi masih bisa mens. Hadot fil waktu, waktunya ini lagi menstruasi, masa saya hamil gitu. Ini versi yang lain, cerita yang lain. Taqulullah Arabu, seperti perkataannya orang-orang Arab, dohaqatul arnabu izah hamalat hajaron bi Ismailin fawadatan ma'an. Oh tuh. Izah al-aznabu izah malat. Oh ini langsung nyambung ke cerita lain lagi. Jadi begini, kalau kata orang Arab ini sebuah peribahasa ya. Arab, bahasa Arab. Ada bahasa Arab yang gampang dimengerti. Itu biasanya tulisan karya-karyanya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu bahasa Arabnya bahasa Arab Indonesia. Ini ada bahasa Arab kampung lah. Atau bahasa Arab orang Arab. Itu ada istilah, kan ada Inggris juga begitu, bahasa-bahasa di belahan dunia lain atau bahasa-bahasa lain juga begitu. Ada bahasa Inggris. Ini ada bahasa yang memang maksudnya adalah ya kita harus mengetahui sumber utama bahasa tersebut. Ini kalau kata orang Arab, ketawa no, kelinci kalau lo hamil gitu. Dibilang, jadi malaikat Jibril bilangin ke Sarah, kamu akan hamil. Saya hamil, ketawa no kelinci begitu. Diketawain no sama kelinci. Katanya begitu. Sarah ngomong ke malaikat Jibril. Kemudian waktu yang bersamaan, Siti Hajar ini dengan Nabi Hawadotohamaan itu bersamaan tuh mengandung Nabiullah Ismail. Fasabul gulamani, maka antara Nabiullah Ishak dan Nabiullah Ismail ini tumbuh bersama, gitu. Bareng-bareng. Babai nama Umma, dan sebagaimana di antara Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak, yatadallana zata yaumun, yaitu bersesat-sesat, maksudnya di sini bermain-main ketika suatu hari. Waqad kana Ibrahimu, bermain panah-panahan di sini maksudnya, dan menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sabiqon bainahuma, mengadakan perlombaan panah-panahan tersebut bainahuma, di antara Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak. Fasabaku Ismaila fahuzu wa ajlasu fi hajarahu, maka menanglah, sampailah, sempurnalah panahannya Nabiullah Ismail ini, maka didudukilah, diambillah oleh Nabiullah Ibrahim di pangkuannya Nabiullah Ibrahim, karena menang nih, dia posisi pertama gitu. Wa ajlisu Ishaqo ila janibihu wasaratun tunazziru ilaihi juga boleh. Nah, karena Nabiullah Ishak ini kalah, maksudnya anggaplah dari semua
panahan kan ada poinnya tuh, yang paling titik utama tuh 10, 9, 8, 7 sampai 1 lah ya. Reset sono 0 gitu. Dalam sebuah bidik panah. Nabiullah Ismail poinnya tetap pas banget di poin 10, titik tengah-tengah. Nah, Nabiullah Ishak ini nomor 9 gitu. Ditaruhlah di sampingnya begitu. Karena perbuatan ini, sifat kewanitaan Siti Sarah ini dikatakan Pagadabat wakolat. Dia marah tuh. Gudo, marah. Siti Sarah ini marah. Wakolat dan berkata, Umidat ilabnul ammiti fajali satu fi hijrika. Bagaimana mungkin anak seorang pemberian dari Raja Heksos, Raja Fir'aun, duduk di sepangkuan kamu, Hajaruka, kata Siti Sarah. Wa umidat, dan memposisikan ila beni kepada anakku, fajalasi tahu, dan engkau dudukannya ila junubika, di samping kamu, waqad halaf an la tadarruni wala tasu'ani. Padahal kamu itu udah pernah berjanji kepadaku, wahai suamiku Ibrahim, kamu gak akan membuat menyakitiku dan berlaku buruk, tadarruni. Mana janji kamu, wahai Ibrahim? Lah, apa nih gitu? Ini gak mungkin kalau misalnya kita sebagai suami di dalam yang berpoligami gitu ya, itu juga gak ada maksud menyakiti siapapun, tapi ini cuma perlombaan begitu. Anggaplah yang di pangkuanku itu adalah podium nomor 1, yang di sampingku adalah podium nomor 2. Ini cuma perlombaan. Tapi Siti Sarah marah. Wahuzuha, dan dia pun mengambil, maksud istiwa wahuzuha ma ya'huzun nisa'u minal ghairati. Dan ini berlaku seperti sebagaimana wanita-wanita lainnya dihinggapi rasa cemburu. Gitu. Fahalafat, maka fahalafat bersumpahlah litukati anna litukat takna bidoatin minha litugayyiruna khalaqaha. Kalau begitu, intinya nih Siti Sarah ini akan memperjelek dirinya gitu. Saya akan latuka takna bidoatin. Saya akan memotong beberapa bagian tubuh saya, minha walitughfiruna khalqa, sehingga akan mengubah bentuknya, sehingga membuat kamu tuh nggak tertarik. Intinya begitu. Intinya maksud dari tafsiran cerita ini adalah gue botakin nih rambutku nih, gue bondolin nih, atau pokoknya dia akan melakukan sesuatu yang membuat Nabiullah Ibrahim ini tidak tertarik, walitughfiruna khalqa, sehingga berubah bentuknya begitu. Summa saba ilaiha ukulaha, kemudian galau si Nabi Ibunda Sarah ini, pabukiat, dan ia tetap dalam mutahayyiratun fi zalika. Dia tuh bingung akhirnya. Jadi kayak, gue bener gak sini? Ya biasa lah ya perempuan ya, habis marah-marah dia merasa bersalah. Bener gak ya ini gitu? Faqala, kemudian Nabi Allah, siapa ini yang mengatakannya? Ibrahimu ini karena bisa Ibrahimu menjadi mubtada lagi atau menjadi khobar. Faqala Ibrahimah alaihi salam. Maka berkatalah Nabi Allah Ibrahim kepadanya laha, yaitu Ibunda Sarah, di mana keduanya Allah berikan keselamatan. Fadiha wasqobai uzunaiha, rendahkanlah diri kamu dan lubangilah telinga kamu aja gitu, tindiklah telinga kamu. Fafa'alat zalika, maka fenomena menindik telinga ini dan menundukkan diri di hadapan
suami-suami, ini adalah sunnahnya fasorot, maka seperti terlihat sunnatun fin nisa'i. Ini adalah seperti kebiasaannya wanita-wanita sekarang ini gitu. Ini dimulai dari zaman Nabi Allah Ibrahim dengan ibunda Sarah. Summa inna Ismail wa Ishaqa alaihi wassalama tatalan zata yaumun kama tafa'alus sibyan. Kemudian nih Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Ismail ini maktatala, karena kan dia anak kecil nih ya. Ya, namanya anak kecil ya pasti main smackdown, tampol-tampol, apalagi ini lelaki lah gitu ya kan. Dia nih berantem lah gitu. Kama tafa'alus sibyan. Bukan sabian ya, sama sabian ini anak-anak. Ada gabus namanya sabian. Berantem lah tuh Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ishak. Qarabat Saratun, marah dah tuh Sarah ala Hajarin wa qalat, dan dia marah ke ibunda Siti, ibunda Hajar gitu. Wa qalat, dan berkata la tusakini fi baladin wahidan. Kamu Sarah jangan tinggal bersamaku di negeri ini, di satu negeri. Pokoknya kamu jangan tinggal di satu negeri. Itu karena berantem nih Sarah, karena berantem Ismail sama Nabi Allah Ishak. Wa amirat Ibrahim alaihi salam ma ayyaziluha anha. Wa umirat, dan karena hal tersebut Nabi Allah Ibrahim ini ayyaziluha, azzala yu'azzilu wahidan, disuruh memisahkan di antara salah satunya. Ya Allah Ta'ala ila Ibrahim alaihi salama ayyati bihajirin wa menaha Makkah, untuk memisahkan kecemburuan antara Sarah ke ibunda Hajar, dari ibunda Sarah ke ibunda Hajar, meminta ibunda Hajar kepada Nabi Allah Ibrahim ini untuk udah jangan satu negeri lah nih, dipisahin aja gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim, mendatangkannya ayat dia bihajirin dengan Siti Sarah wa benaha dengan anaknya Nabi Allah Ismail Makkah, ke sebuah tempat yang bernama Makkah. Fazhab bihima, mereka bermigrasi ke sana, hatta kunima Makkah, sampailah mereka di awal Makkah, wahya iza zata adahu wassalamun wasamarun, sampailah di sana dengan selamat, tetapi memang tempat itu sepi begitu, samara. Wa bihauliha kharaju Makkatin nasun yuqalu lahul Amalik. Nah, di sekitaran Mekah itu orang-orang mengasih namanya tempat Amalik gitu. Wa maudhi'ul baitu yaumaizin rabwatun hamra'in. Di antara lembah-lembah itu ada sebuah rabwatun hamra'in, tanah-tanah merah itulah gitu yang akan menjadi Ka'bah itu gitu, Baitul Mukarramah. Faqala Ibrahimu, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam di Jibril alaihi salam berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, hahuna, di sana wahai Jibril, amartu antado ahuma, di tanah merah ini
Mungkin kalau kita ngopi di salah satu sebuah coffee shop yang agak-agak elit memang tuh tempatnya, dan memang nggak ada jaket. Ya mungkin asal katanya dari ini kali ya, mereka udah tahu filosofi tanah merah ya. Nabi Allah Ibrahim nanya ke Jibril, berarti saya harus meninggalkan Nabi Allah Ismail dan ibunda Hajar ini di sini, istri saya di sini, wahai Jibril. Qala, kemudian malaikat Jibril bilang, "Na'am." Fa'umida bihima, letakkanlah keduanya ila maudi'il hajara fanzalahuma fihi. Taruhlah di situ dia di tanah merah tersebut. Wa umira Hajiran ummu Ismail anta tahuzu arisan. Kemudian, nah, ibunda Hajar ini ibunya Nabi Allah Ismail membuat sebuah bedeng atau sebuah gubuk-gubuk gitu untuk ditinggali. Summa qala, dan ini dimonumentalkan dalam sebuah Quran, dalam asbabun nuzulnya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah iskantu menempatkan min zurriyati, dari keturunanku Nabi Allah Ismail ini, biwadin, di lembah, zizar'in, yang dimana lembah ini tuh nggak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di sisi Ka'bahmu ini, tempat yang engkau berkahi. Rabbana liqimas salata, ya Allah, jadikanlah yang demikian itu agar mereka ini, keturunan-keturunanku dan istriku ini, mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi, karena sholatnya mereka ini orang-orang tuh pada senang, segan dan terhadap mereka. Tahwil yahmi warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah negeri ini keberkahan, buah-buahan samara, minas la'allahum yashkurun, agar keturunan-keturunanku ini dan para penduduknya ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi Ka'bah ini memang sudah didoain oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ada fenomena sekarang nih, maksudnya kan memang orang-orang urban itu sholat bolong-bolong gitu. Ini orang alim banget. Ini di sosial media rame ya. Sholat itu kewajiban, bukan alim. Alim itu ustad. Ada tuh orang-orang yang ya cuma perawakannya dong ya, kayak laki-laki gitu, kayak perempuan agak-agak banci lah gitu. Dia marah-marah. Memang dia mempersonasi dirinya, mempersonifikasi dirinya sebagai lelaki banci gitu. Padahal saya pikir normal gitu. Dia sholat itu kewajiban, dia marah-marah gitu. Nah, akan tetapi memang psikologi dari manusia-manusia di sekelilingnya itu senang gitu. Dia orang baik ya, ternyata masih sholat gitu. Dan karena ini berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana liqimus sholata faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, karena sholat ini maka bikinlah orang-orang pada senang. Makanya kalau lo sholat, otomatis orang-orang akan senang lo gitu. Sekalipun lo mantan bandar, narkoba gitu ya, sekalipun lo mantan pembunuh 100 orang, kemudian dimaafkan dan orang-orang nggak tahu, tapi lo ditutup itu dengan kegiatan sholat. Meskipun lo dulu tuh maling,
kemudian lu bertobat dan lu rajin sholat, orang-orang tuh taunya lu sholat, dan karena sholat lu itu orang-orang tuh jadi seneng gitu. Ini karena adalah berkat keberlimpahan yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang ini udah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, teman-teman. Summan sorifu, wallahu a'lam bishawab. Memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar seperti biasa. Mari sama-sama kita menolak, memboikot produk-produk yang berafiliasi terhadap pembunuhan manusia-manusia di Palestina, di Iran maupun di Lebanon. Mari kita menolak, memboikot. Dengan kita memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Amerika dan Israel, sudah dengan pasti kita tidak membantu pembelian peluru, bom, ataupun apapun yang dapat mencelakakan manusia-manusia lain. Pergerakan ini adalah murni pergerakan kemanusiaan, bukan pergerakan antar agama, tendensi agama. Meskipun Trump ini mencoba mengglorifikasikan ini perang salib, ini perang antara Yahudi dan Islam, ini perang Islam dan non-Islam. Bukan, ini adalah murni pergerakan kemanusiaan. Seluruh agama setuju pembunuhan adalah tidak baik. Saya rasa cukup untuk kajian kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ma ahbabtana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidil mawdud wa ala ali sayyidil mawdud. Ya wadud waddana kama tawaddu sayyidil mawdud. Ya sayyidil mawdud waddana. Sampai berjumpa kembali di kajian podcast Said Dery yang bermakna perkataan-perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri, yang berfilosofi segala sesuatu tidak tanduk Tuan Guru Dery. Tapi Tuan Guru Dery ini kan manusia, ambil baiknya, buang jeleknya. Segala sesuatu benar yang itu datangnya dari Allah, kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Is out.